Stellar Transformations, episode 372. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di Istana Kaisar Bijak Utara terjauh, berbagai raja dewa terpukau oleh pemandangan di hadapan mereka. Semua demi seorang wanita, dewa pengrajin baru ini, Qin Yu, yang statusnya meningkat pesat di alam ilahi, justru kehilangan rasa sopan santunnya dan mulai berdebat dengan seorang raja dewa. Sungguh menarik, meskipun kekuatan Qin Yu cukup bagus, bagaimanapun juga, dia bukanlah seorang raja dewa. Di mata semua raja dewa yang hadir, mereka percaya bahwa sekuat apapun dewa langit tingkat tinggi, dia tetap tidak akan mampu melukai seorang raja dewa sedikitpun. Seseorang yang bukan raja dewa, hanyalah seekor semut kecil di hadapan raja dewa. Apa sebenarnya yang mampu dilakukan oleh orang seperti itu? Kau benar-benar tidak tahu kedudukanmu sendiri. Zhou Xian yang tadinya gembira dan merasa puas diri, melirik Qin Yu dengan sinis. Di matanya terpancar sedikit rasa jijik. Bertindak begitu arogan di hadapan kaisar bijak tertinggi di utara, oh, ayah mertuaku, kau benar-benar mencari masalah. Namun, saat ini Jiang Fan tampak memiliki ekspresi yang agak muram. Itu karena, kakak, kau masih saja tidak peduli dengan keinginan liar sendiri, peringatanku pun kau tetap memilih Zhou Xian. Suara Jiang Lan terngiang di benak Jiang Fan. 80% perhatian Jiang Fan tertuju pada Jiang Lan. 20%-nya tertuju pada Qin Yu. Namun, di permukaan, Jiang Fan menatap Qin Yu dengan dingin. Qin Yu, aku bisa memahami keadaan pikiranmu. Hanya saja, pencarian calon suami ini dilakukan secara adil di hadapan semua raja dewa yang hadir. Kau harus menerima hasil ini, kata Jiang Fan dingin dengan nada datar. Sambil menatap mata Jiang Fan, Qin Yu mulai tertawa. Secara imparsial, Qin Yu melirik para raja dewa di atas. Raja dewa, pencarian calon pengantin pria ini, pertunjukan yang telah saya, Qin Yu, tunjukkan adalah sesuatu yang telah kalian semua amati. Dari 3 tempat kandidat terpilih, saya mendapatkan 2. Zhou Xian hanya mendapatkan 1. Lebih jauh lagi, hadiah pertunangan saya adalah harta spiritual Grand Miss kelas 1. Saya benar-benar ingin tahu, mengapa kalian masih memilih Zhou Xian dalam keadaan seperti ini, ketidakberpihakan macam apa yang ada di dalamnya. Harta karun spiritual Grand Miss kelas 1. Para raja dewa di atas semuanya mulai berdiskusi satu sama lain. Jiang Fan, mungkinkah hadiah pertunangan klan Zhou adalah harta spiritual Dewa Agung? Jika tidak, bagaimana mungkin kau memilih Zhou Xian? Kami pun tidak mengerti alasanmu. Ratu Iblis Darah sengaja mengatakan ini secara diam-diam dengan nada yang aneh. Para raja dewa lainnya memandang Jiang Fan dengan curiga. Memang, Qin Yu telah mendapatkan 2 tempat kandidat terpilih sejak awal. Terlebih lagi, hadiah pertunangannya adalah harta spiritual Grand Miss kelas 1. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia kalah? Ekspresi Jiang Fan langsung berubah muram. Zhou Huo, di sisi lain, berdiri. Dia melirik Qin Yu lalu berkata dengan suara lantang, semuanya. Apakah kalian semua ingat saat itu kakak Jiang Fan mengatakan bahwa selama hadiah pertunangan itu bisa mengejutkan dan membuatnya senang, semakin dia menyukai hadiah pertunangan itu, semakin baik. Hadiah pertunangan yang diajukan klan Zhou kepada klan Jiang memang lebih berharga daripada harta spiritual Grand Miss kelas 1 bagi kakak Jiang Fan. Jiang Fan juga mengangguk dan berkata, aku bisa jamin bahwa hadiah pertunangan ini jauh lebih penting bagiku daripada harta spiritual Grand Miss kelas 1. Itulah alasan mengapa aku akhirnya memilih Zhou Xian. Ini sangat tidak memihak. Ketika 2 kaisar bijak agung sama-sama mengatakan hal seperti itu, para raja dewa lainnya pun mulai mempercayai mereka. Lagi pula, yang terpenting bagi seseorang adalah harga dirinya. Tidak seorang pun akan percaya bahwa kedua kaisar bijak agung itu berbohong di depan umum. Sangat tidak memihak, Qin Yu tertawa. Ia benar-benar melangkah ke tangga yang terhubung ke panggung. Selangkah demi selangkah, ia perlahan berjalan menuju panggung. Mengapa aku tidak bisa melihat di mana letak ketidakberpihakannya? Jiang Fan, yang mulia kaisar bijak utara tertinggi. Bagaimana kalau Anda memberitahu kami apa sebenarnya hadiah pertunangan itu? Saat Qin Yu mengatakan ini, dia sedang menaiki tangga dan menuju ke panggung. Zhou Huo membentaknya dengan dingin. Kurang ajar, Qin Yu, ini bukan tempat untukmu bertindak semaunya. Turun sekarang juga. Mendengar kata-kata itu, Qin Yu mencibir dan melirik Zhou Huo. Aku sedang berbicara dengan kaisar bijak tertinggi di utara, kenapa kau ikut campur? Zhou Huo terkejut. Semua orang di aula istana menjadi tercengang. Sesaat kemudian, wajah Zhou Huo langsung memerah. Saking merahnya, seolah-olah ia akan berdarah.
Sepanjang 12 kuadriliun tahun, siapa yang berani berbicara dengannya, Kaisar Bijak Barat Laut, seperti ini. Qin Yu, kau, Zhou Huo hendak menyerang. Saudara Zhou Huo, Jiang Lan berbicara dengan dingin. Jangan khawatir, kau bisa mengurus ketidakhormatan Qin Yu terhadapmu nanti. Saat ini, aku juga sangat curiga dengan objektivitas pencarian calon pengantin ini. Aku juga ingin tahu apa sebenarnya yang tertulis di daftar hadiah pertunangan klan Zhoumu. Suara Jiang Lan yang dingin dan acuh tak acuh menggema di seluruh aula istana. Para raja dewa lainnya semuanya tercengang. Jiang Lan adalah saudara kedua Jiang Fan. Mengapa dia malah berbalik melawannya pada saat seperti ini? Qin Yu dan Jiang Lan saling melirik. Tatapan mereka segera terpisah. Keduanya sama-sama memahami apa yang dipikirkan oleh yang lain. Qin Yu melirik Jiang Fan. Kemudian ia menatap Jiang Li di sampingnya. Pada saat ini, istri Jiang Fan, Chung Rou, menatap Qin Yu dengan dingin. Seolah-olah ia mencoba menghentikannya dengan tatapannya. Lier, aku minta maaf, kata Qin Yu pelan. Jiang Li menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tahu maksud di balik permintaan maaf Qin Yu. Itu karena Qin Yu tidak berhasil memenuhi janji yang telah dia buat padanya, janji bahwa dia akan menikahinya secara terbuka. Tampaknya sekarang janji dari masa lalu itu tidak dapat diwujudkan lagi. Ayo kita pergi dulu. Qin Yu tersenyum tipis. Semua orang merasa sangat bingung ketika mendengar kata-kata Qin Yu. Saat ini, Jiang Li berdiri di belakang Jiang Fan. Terlebih lagi, ada banyak raja dewa di sekitarnya. Apakah Qin Yu mengisyaratkan bahwa dia akan mampu merebut Jiang Li dalam situasi seperti itu? Qin Yu, bahkan jika ada raja dewa yang membantumu hari ini, aku tetap tidak akan membiarkanmu merebut putriku. Jiang Fan tersenyum acuh tak acuh dan berkata, pada saat ini, ruang di sekitar Jiang Li telah menyempit. Tidak mungkin bagi raja dewa lainnya untuk menggunakan energi spasial alam ilahi untuk membawanya pergi. Qin Yu bahkan tidak repot-repot melirik Jiang Fan. Dia hanya menganggapnya seperti udara. Tatapannya sepenuhnya tertuju pada Jiang Li. Bertentangan dengan saran Qin Yu, Jiang Li mengangguk. Mulai hari ini, kita berdua tidak akan pernah berpisah lagi, kata Qin Yu sambil tersenyum. Energi spasial kosmos baru telah lama meliputi wilayah seluas beberapa ratus mil. Dengan demikian, seluruh istana Kaisar Bijak ini secara alami juga tercakup oleh energi spasial kosmos baru. Dengan maksud dari Qin Yu, Jiang Li yang awalnya berada di belakang Jiang Fan menghilang. Dia menghilang. Di hadapan 13 Raja Dewa, di dalam istana Kaisar Bijak Utara tertinggi, di hadapan tatapan semua Dewa Langit, Jiang Li menghilang. Lier di mana? Jiang Fan terdiam kaget. Adegan ini benar-benar terlalu mengejutkan. Para Raja Dewa lainnya pun tidak dapat memahami apapun. Jiang Fan sangat yakin bahwa dia telah sepenuhnya mengurung ruang di sekitar Jiang Li. Bahkan para ahli tingkat Raja Dewa pun tidak mungkin menggunakan energi spasial mereka untuk menculik Lier. Namun, energi spasial yang digunakan Qin Yu bukanlah dari alam ilahi. Sebaliknya, energi itu berasal dari kosmos baru yang diciptakan Qin Yu. Bagi para ahli tingkat Raja Dewa di alam ilahi, mereka bahkan tidak mampu mendeteksi energi spasial dari kosmos baru tersebut. Qin Yu, kembalikan istriku. Zhou Xian tiba-tiba berteriak. Istri. Tatapan Qin Yu menjadi dingin. Dia berbalik dan menatap Zhou Xian dengan dingin. Dia hendak menyerang Zhou Xian. Namun, pada saat ini, Qin Yu menyadari bahwa Zhou Huo dan Jiang Fan tiba-tiba menyerangnya bersama-sama. Di bawah perlindungan energi spasialnya, reaksi Qin Yu sangat cepat. Wosh! Di hadapan semua orang yang hadir, Qin Yu dengan santai melangkah mendekati Zhou Xian yang berdiri di bawah panggung. Tatapannya sepenuhnya tertuju pada Zhou Xian. Seolah-olah dia tidak memperhatikan dua raja dewa di belakangnya. Berbagai dewa langit di bawah sana tak kuasa menahan kekhawatiran mereka terhadap Qin Yu. Namun, apa yang akhirnya terjadi benar-benar membuat semua orang tercengang. Seseorang benar-benar bermetamorfosis keluar dari tubuh Qin Yu. Itu adalah Qin Yu yang lain. Itu adalah Qin Yu berjubah biru muda. Qin Yu berjubah hitam mulai bergegas menuju Zhou Xian yang berdiri di bawahnya. Adapun Qin Yu berjubah biru muda, dia menghadap kedua Raja Dewa Agung dengan senyum di wajahnya. Teknik cloning, baik Jiang Fan maupun Zhou Huo terkejut. Namun, keduanya tetap tenang dan terkendali, lalu terus menyerang Qin Yu. Serangan telapak tangan Jiang Fan tampak mampu meliputi seluruh dunia, sehingga lawan tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Adapun Zhou Huo, dia telah sepenuhnya berubah menjadi petir dan langsung menyerang Qin Yu. Serangan gabungan dari dua Raja Dewa Agung. Situasinya sangat buruk, kakak. Sebuah suara terdengar di kepala Jiang Fan. Pada saat yang sama, Jiang Lan muncul di hadapan Jiang Fan. Dia melayangkan pukulan tinju dan bertabrakan dengan pukulan telapak tangan dari Jiang Fan. Ruang di sekitar mereka bergetar hebat. Di tempat kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan, ruang itu hancur berkeping-keping. Kakak kedua,
Jiang Fan menatap Jiang Lan dengan tajam. Namun, Jiang Lan hanya membalas dengan senyum getir. Tidak baik, saat itu, Shen Tufan dan Ku Yin Hou sama-sama khawatir dengan Qin Yu. Meskipun Jiang Fan mampu menghentikan satu orang, dia tidak mampu mencegah dua orang. Sambaran petir yang telah diwujudkan oleh Kaisar Bijak Barat Laut akan segera mendarat. Jangan berani-beraninya kau melukai putraku. Suara transmisi kesadaran ilahi terdengar di benak Qin Yu. Putramu telah meninggal. Qin Yu yang mengenakan jubah biru muda tiba-tiba melayangkan pukulan tinju ke arah petir. Bertarung langsung melawan Kaisar Bijak Barat Laut. Berbagai Raja Dewa di atas semuanya merasa ini tidak masuk akal. Mungkinkah klon Qin Yu ini mencoba mengorbankan nyawanya? Bang! Tinju itu menghantam petir dengan tanpa ampun. Wam, ruang di sekitarnya melayang dan bergeser seperti lukisan. Kemudian mulai terkoyak. Meskipun ada penghalang besar yang melindungi permukaan aula istana, kini penghalang itu runtuh dengan suara keras. Tanah benar-benar retak. Ruang di seluruh istana Kaisar Bijak bergetar. Pilar-pilar istana Kaisar Bijak roboh dengan suara keras. Para dewa langit itu segera terbang kembali. Untungnya, istana Kaisar Bijak memiliki penghalang yang sangat kuat dengan daya ikat yang sangat tinggi. Jika tidak, pertukaran tunggal ini akan mampu meruntuhkan dan merobek ruang dalam radius beberapa mil. Tinju yang sangat keras. Zhou Huo terkejut. Jubah Qian Qin Yu tercipta melalui penggabungan inti teratai dari teratai agung 9 kelopak dan manik emas. Wujud aslinya adalah harta spiritual Grand Mist kelas 1. Dengan kekerasan harta spiritual Grand Mist kelas 1, bagaimana mungkin itu palsu? Namun, Zhou Huo masih tersenyum. Bagaimana mungkin kemampuan luar biasa seorang Raja Dewa bisa menjadi bahan lelucon dan tawa? Aspek terkuat dari seorang Raja Dewa adalah kendali mereka atas ruang angkasa. Ruang di sekitar Qin Yu yang berjubah biru muda tiba-tiba mulai runtuh. Qin Yu yang berjubah biru muda itu seketika memasuki celah-celah ruang tersebut. Betapa dahsyatnya kekuatan yang menelan itu. Setelah terjebak dalam celah-celah ruang, Qin Yu yang berjubah biru tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Dalam sekejap mata, ruang itu kembali normal. Adapun Qin Yu yang berjubah biru, ia diasingkan ke dalam celah-celah ruang. Zhou Huo tersenyum acuh tak acuh. Namun, Zhou Huo tidak tahu bahwa setelah klon Qin Yu memasuki celah spasial untuk sesaat, ia telah langsung berteleportasi kembali ke kosmos baru. Saat Zhou Huo bertarung melawan Qin Yu yang mengenakan jubah biru muda, Qin Yu sendiri bergegas menghampiri Zhou Xian. Namun, serangan spasial yang ditunjukkan Zhou Huo sebelumnya bukan hanya serangan terhadap klon Qin Yu. Serangan itu juga menyerang tubuh asli Qin Yu. Qin Yu merasa bahwa ruang di sekitarnya tampak akan runtuh. Memperbaiki, sebuah tombak tiba-tiba muncul di tangan Qin Yu. Itu adalah tombak ilahi salju meredup. Energi gelap dan kuning di atas tombak ilahi salju meredup meledak dan mulai melingkar. Ruang yang hampir runtuh tiba-tiba mengeras karenanya. Efek khusus yang dimiliki energi gelap dan kuning, penstabilan 5 elemen, yang dapat menstabilkan ruang kosmik. Puff, begitu saja, tombak ilahi salju menurun dilancarkan ke depan. Melihat Qin Yu bergegas mendekat, Zhou Xian memasang ekspresi jijik di wajahnya. Dia berpikir, Qin Yu, kau hanyalah dewa langit tingkat tinggi. Kau ingin membunuhku tanpa mengandalkan formasi sihir. Jangan harap. Dengan sekali gerakan tangan, cambuk panjang dengan kilatan petir muncul di tangan Zhou Xian. Dia dengan kejam mencambuk Qin Yu. Yang tidak diketahui Zhou Xian adalah bahwa Qin Yu telah menerima serangan penghancuran ruang angkasa sebelumnya. Dengan kekuatan untuk mengatasi penghancuran ruang angkasa dengan mudah, bagaimana mungkin Zhou Xian bisa menandingi Qin Yu? Wosh! Bang! Cambuk panjang Zhou Xian yang berkilauan seperti kilat itu benar-benar melilit tombak ilahi salju meredup milik Qin Yu. Tombak ilahi salju meredup itu hanya bergetar dan cambuk panjang itu langsung terpental. Cambuk itu berubah menjadi lebih dari selusin bagian. Tidak, karena jurus penghancuran ruang tidak berhasil, Zhou Huo masih terkejut. Melihat betapa menakutkannya tombak Qin Yu, dia tidak mampu menahan rasa takutnya. Zhou Xian sendiri juga terkejut dan ketakutan. Harta spiritual Grand Mist tingkat 2, cambuk petir, ternyata terpecah menjadi beberapa bagian begitu saja. Senjata tingkat apa yang dipegang Qin Yu? Mungkinkah itu harta spiritual Grand Mist tingkat 1 lainnya? Sayangnya, Zhou Xian tidak tahu bahwa tombak ilahi salju menurun bahkan lebih menakutkan daripada harta spiritual Grand Mist kelas 1. Meskipun butuh waktu untuk menjelaskannya, kecepatan tusukan tombak Qin Yu sebenarnya sangat cepat sehingga dia bahkan tidak memberi orang kesempatan untuk berpikir. Berbagai Raja Dewa di atas semuanya terbewilderet. Namun, tombak Qin Yu telah mencapai Zhou Xian. Bang! Serangan tombak itu mengenai tubuh Zhou Xian. Seperti karung pasir, Zhou Xian terlempar. Kemudian ia terhempas keras ke dinding istana Kaisar Bijak. Darahnya mewarnai dinding menjadi merah. Aneh, dia ternyata belum mati. Qin Yu menemukan sesuatu yang aneh.
Qin Yu, kurang ajar. Kaisar bijak barat laut Zhou Huo membalikkan tangannya dan mengeluarkan palu hitam. Kaisar bijak barat daya mengeluarkan pedang berwarna biru air yang sangat tipis. Kaisar bijak utara tertinggi mengeluarkan tombak putih. 3 kaisar bijak agung, 3 harta spiritual pelindung klan. Qin Yu mulai tersenyum. Apalagi 3, bahkan jika hanya seorang kaisar bijak yang melawannya dengan sepenuh hati, dia tidak akan mampu menghentikan mereka. Dengan 3 orang yang menyerangnya dengan seluruh kekuatan mereka, jika dia tidak pergi sekarang, dia hanya akan mencari kematian. Kau ingin membunuhku? Jangan harap. Qin Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Anggap saja dirimu beruntung. Qin Yu mencibir sambil melirik Zhou Xian yang tergeletak di lantai. Kemudian dia menghilang dari aula istana.